season. You keep repeating promises to me. Whoa, now there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah, I've decided I'm not giving up, 'cause you won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out, breaking out. Hey, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. No, I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Teman-teman, cici-cici, koko-koko, adik-adik. Yuk saya mau undang semuanya untuk bangkit berdiri ya. Kita sapa kiri kanan depan belakangnya ya. Kita kasih senyum yang terhangat pagi ini. Kita mau bareng-bareng menyembah Tuhan ya. Kita awali hari dengan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Engkaulah hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan
Bapa. Jadikan kami hamba yang selalu berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuntun kami Tuhan, supaya kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Mengiring-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami, itu adalah kekuatan kami Tuhan. Mengiring-Mu, menyembah-Mu seumur hidup kami, itu adalah sumber kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, jamah kami, urapi kami, layakkan kami Tuhan. Come on, sing. Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba-Nya. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita nyatakan sekali lagi, mengikut Yesus. Mengikut Yesus, Itulah kesukaan hatiku Tuhan. kesukaan Haleluya. Ku lepas semua hati. lepas semua aku mengenal kehendaknya. Sama-sama dengan satu suara mengiring Yesus. Yesus, itulah kekuatan. Itulah kekuatan Kekuatan hidupku. ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba Yang berkenan selalu. Mari saudara, pagi hari ini kita sembah Dia. Mari kita agungkan Dia yang selalu setia, Allah yang selalu setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan, Tuhan Yesus yang selalu memegang tangan kita sampai kepada akhir kemenangan. Haleluya. Come on, let's worship Him. Worship, worship, worship Jesus. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku.
Tuhan, sekali lagi kita nyatakan ku terhubung dengan terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdamai. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku. Mari saudara-saudara, kita nyatakan aku muliakan. Kalau saudara-saudara mau, saudara-saudara boleh angkat tanganmu ke hadapan Tuhan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Bagi Dia yang layak, bagi Dia yang layak menerima segala pujian. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus, Raja yang layak ditinggikan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Mari kita agungkan Dia, saudara-saudara. Mari kita agungkan Dia. Mari kita tinggikan Dia, Allah yang dahsyat. Oh, Allah yang membangkitkan setiap kami, Allah yang membangkitkan setiap jiwa kami, Allah yang membangkitkan kami dari segala keterpurukan kami, Allah yang membangkitkan kami, membuat kami terbakar. Oh, haleluya. Mari kita beri sorak-sorai. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, Tuhan terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Engkau membakar setiap hati kami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Yang letih lesu diberi kekuatan Tuhan. Yang berbeban berat diberikan sukacita pagi hari ini Tuhan. Biar setiap pribadi boleh bangkit dan memuliakan Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, sama-sama sorakan amin. Sekali lagi sorakan amin. Haleluya. Everybody get up, get up. Bless His holy name. Sing it like hey, hey. Sing it like yo, yo. Sing it like na 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 na. Praise His holy name. Come on, come on. Can you feel the atmosphere? You surely know that God is here. Breaking chains and making waves. So I declare it now. When I'm sure, come on. When I'm doubting, no matter what, praise His holy name. In the fire, deep in the water, come on, sing na 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 na. Praise His holy name. Get up, get up. Praise His holy name. Everybody get up, get up. Bless it. Sing it like hey, hey. Sing it like yo, yo. Sing it like na 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 na.
sekali lagi. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Praise His holy name. Hey, Jay, hallelujah. Hey, 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 hey. Come on. Musik memuji Tuhan, haleluya. Woo! Na 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 na. Sama-sama ya. Everybody get up, get up. Hey. Everybody get up, get up. Hey. Bless His holy name. Come on. Sing it like hey, hey. Sing it like yo, yo. Sing it like na 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 na. Praise His holy name. Hey. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorai dong sekali lagi, katakan haleluya. Woo. Come on, come on, come on, come on. Ayo tepuk tangan sama-sama yuk. Break of days, in hope we rise. We speak your name, we lift our eyes. Turn our hearts into your beats. Where we walk, and there you'll be. With fire in our eyes, our lives alive. Your love untamed, it's blazing The now. street will go. Streets will glow forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light, shining through me every day. You win, you win. You're in my heart forever. Wait with me, wait with me. You're in my heart forever. Semua tangan di atas kepala dong. Yang semangat jangan anak-anaknya doang ya. Yang semangat jangan anak-anaknya doang ya. Tapi semuanya harus semangat. Oke, come on. Fire in our hearts, our lives alive. The love untamed, it's blazing up. The street will go. Forever bright. Your glory is breaking through the night. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my love, shining through me every day. Woo! Semua ikutin. Yang di sana. You wait, you wait. Wait with me, you're in my heart forever. Wait with me, you're in my heart forever. Tuhan, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Selamanya Engkau berada di dalam kami Tuhan. Thank you Jesus. Sama-sama katakan forever. Forever, forever, forever in your love. Can you feel the love of God? Can you feel His love this morning? Forever, 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 forever in your love. Forever, forever, forever. We know that you will never fade away. Your love is here to stay. By my side, my light, shining through me every day. You will never fade away. Your love is here to stay. By my side, shining through me every day.
Masih mau sekali lagi? Masih mau memuji Tuhan? Kayaknya tunggu, cuman di sini doang gak seru. Cuman di sini doang gak seru, yang lain masih mau memuji Tuhan. Masih kurang keras, masih mau memuji Tuhan. Wow, haleluya. Haleluya. Yesus Engkau mulia Tuhan. Hey, 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 hey. Stop dulu. Nah, stop dulu. Ya nggak jadi. Karena nggak dilatih. Atau mau diulang sekali lagi? Udah. Sekali lagi. Tapi lebih semangat ya, siap? Kasih tepuk tangan dulu dong buat para pemuji. Hey! Hey, hey! Terangmu, terang. Kau telah ubah hidupku, kau jadikan aku ciptaan baru. Ku angkat tanganku dan memujimu. Thank you Jesus. Hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Ayo sama-sama ya. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada dan kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Sungguh tiada taranya. Come on. Sejak kau ada dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Come on, shout. Keagunganmu. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Ayo dong yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini. Sama-sama. 1, 2, 3, 4. Hey, 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 hey. Sungguh tiada taranya. Lebih keras lagi. Hey, hey. Mulia namamu. Mulia namamu. Tuhan Engkau mulia, Tuhan Yesus. Haleluya. Ayo tepuk tangan lebih keras lagi dong. Yang di sini jangan mau kalah. Walaupun lebih sedikit tapi semangatnya harus lebih kuat. Woo! Anak-anak muda mana semangatnya? God be the glory. For the things He's done, to God be the glory. For the things, For the things He's done, to God be the glory. For the things He's done.
Mau sama-sama loncat ya. One, two, three, four. Segala yang ada telah Kau ciptakan, karyamu sungguh tiada tandanya. Kami nyatakan Yesus mulia. One, two, three, four. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, 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 oh. Mulia namamu. Oh, mulia namamu. Oh, kasih tepuk tangan yang terbaik dong. Haleluya. Udah ya. Anak-anak muda. Kalian gak hidup bukan sesama anak-anak muda doang. Tapi di sini ada orang dewasa juga. Ada yang in heart walaupun tubuhnya sudah tua tapi jiwanya muda gitu. Kasih tepuk tangan buat yang in heart di tempat ini. Mereka memuliakan Tuhan dengan segenap kekuatannya loh. Yuk kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bisa rasain Tuhan kebaikan-Mu di hidup kami. Dan kami bisa feel the atmosphere bahwa Engkau benar-benar your glory fill this place. Bahwa kemuliaan-Mu Tuhan melingkupi tempat ini. Mari saudara-saudara, ambil waktu 1 menit untuk menyembah Tuhan. Karena kemuliaan ada di tempat ini. Come on, say thank you to Him. Mari kita bilang, Tuhan, penuhi aku dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan rahmat-Mu Tuhan. Agar hidup kami tidak melenceng ke kanan ke kiri Tuhan. Tapi berdiri kepada ketetapan-Mu Tuhan. Mari jemaat Tuhan, berkata-katalah kepada Dia pagi hari ini karena Dia mendengar. Dia bukan Allah yang tidak mendengar, tapi Dia mendengar. Dia mendengar. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I love you, Jesus. Kau menggedam hatiku, hampa batinku. Tanpa hadirmu, bawa daku mengeluh, berlarut dalam hangatnya kasih-Mu. Sementara saya jiwa rindukan pelukmu Bapa. Izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga, hanya pribadimu Bapa. Biarkan aku menyembah, hatiku milik-Mu seutuhnya. Ya Tuhan, hati kami milik-Mu. Sama-sama dari awalnya. Kau mengenal hatiku, hampa batinku. Tanpa hadirmu, bawa daku mengalir, berlabuh dalam
Benar Bapa, hati kami seutuhnya milik-Mu Tuhan. Hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Rawat kami Tuhan. We love you Lord. Thank you, thank you Jesus. Thank you Jesus. Sejuta rasa di jiwa, renungkan berhukum Bapa. Izinkan ku untuk menyembah Dengan apa yang ku punya, tiada yang lebih berharga. Hanya pribadimu Bapa, biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah. Hatiku milikmu seutuhnya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh Tuhan, thank you, thank you. Kami boleh dipeluk oleh Engkau. We love you, we love you, we love you so much, Father in heaven. Kami sayang sama Engkau. Biarkan penuduhan itu sirna dari hati kami karena kami tahu kami disayang sama Engkau luar biasa. Dan kami bisa balas, kami mau sayang Engkau lebih. Sehingga kami mengasihimu dengan kasih yang Kau berikan. Terima kasih, terima kasih. Bapak, biarlah semua penyembahan ini menyenangkan Engkau. We come as your children, kami datang sebagai anak-anak-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu terus kuasai kami. Roh-Mu kuasai kami. Kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, beri Dia kemuliaan. Oke, this is a special occasion. Kita dapat kedatangan tamu, seorang pembicara yang saya bilang luar biasa. Dia sahabat. Saya berani bilang dia sahabat. Karena sahabat itu kan kalau lagi orang susah, dia ada. Dan saya mengalami banyak pengalaman ketika saya lagi dalam keadaan hancur, dia menjadi pendengar yang baik. Dia seorang pastor, dan pastor tuh kerjaannya memang ngedengerin. And he's a very good listener. Dan gini, saya mengenal dia dari semenjak kita belum nikah, temenan dari masih zaman SMA, main bareng, pelayanan bareng, dan hari itu Kota Bandung punya pelayanan bareng-bareng. Jadi nggak terbatas sama satu denominasi, nggak terbatas sama satu label gereja, tapi kita bisa saling connect. Dan saya bersyukur kami punya value yang sama. Dari value yang sama ngobrolnya dekat. Jadi nggak peduli gerejanya nanti bentuknya apa, pertemanannya tuh dekat. So saya pengen kita semua bangkit berdiri sekali lagi dan beri sambutan untuk Pastor Yohanes Kusika. Silahkan maju ke depan. Thank you so much. Thank you semua, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Sebelum saya mulai. Tadi perkenalannya begitu luar biasa, thank you banget. Saya ingat pertama kali saya datang ke rumah Yosi, kalau dia bilang sahabat, dia pernah cerita di saat-saat dia lagi gundah gitu ya. Tapi pertama kali saya gundah gulana tahun 99 kurang lebih. Saya datang ke rumah dia, terus kemudian dia bikinin Indomie. Terus kebiasaan datang ke Cipaku kalau bikin Indomie dia bilang harus lebih lama. Karena dia suka yang lebih benyek-benyek begitu. Dia suguhin Indomie udah benyek-benyek. Waktu itu tahun 99 saya ingat sekali saya datang ke rumah dia. Saya bilang tadi malam ada orang yang doain saya untuk jadi hamba Tuhan. Saya bingung gak tahu mau gimana Yos. Terus dia bilang gini, bro panggilan itu ada. Tapi kan gak harus dijawab besok. Wah. Hari itu percakapan dengan dia mengubah banyak sekali dalam kehidupan saya. Karena kemudian saya jawab kurang lebih 13 tahun kemudian.
Ya tapi Tuhan izinkan saya 13 tahun ada di marketplace. Thanks to Yosi. Oke, thank you semuanya untuk Pastor Yosia, Ibu Iren, dan all the associate pastor. Thank you untuk bisa dipinjemin tempat ini untuk bisa share hari ini. Saya betul-betul it's an honor untuk bisa ada di sini. So, katanya kalau nggak kenal nggak deket, jadi saya pengen kenalan. Nama saya Yohanes Kusika. Saya ada fotonya kayaknya ya. Boleh keluarin foto saya. Slide ketiga. Betul ya? Oh belum ada. Oke, nggak apa-apa. So, nama saya Yohanes Kusika. Saya punya istri satu namanya Rika, dan kemudian kami punya anak masih kecil umur 4 tahun. Namanya Amy. Sekarang saya sedang melayani di sebuah gereja di Bali, namanya FGF Bali, FGF Kuta Bali. Ada salam dari gereja saya di FGF Kuta Bali. Saya juga masih mengembalakan FGF di Singapura. 1 minggu dalam 1 bulan saya harus ada di Singapura. Dan ada salam dari mereka juga, senang bisa berkenalan dengan teman-teman di sini. Dan dari tadi saya ada di sini, saya rasa you guys are amazing. Dengan baru pertama kali di sini aku udah betah banget nih. Oke, so hari ini saya mau share sesuatu, a story about a crippled man. Story about a crippled man. Oke, so Bapak Ibu Saudara, kita hari ini mau belajar dari satu orang timpang namanya Mephibosheth. Dari 2 Samuel 9 ayat yang pertama, saya mau bacakan firman Tuhan. Berkatalah Daud, masih adakah orang yang tinggal dari keluarga Saul? Maka aku akan menunjukkan kasihku kepadanya oleh karena Yonatan. Adapun keluarga Saul mempunyai seorang hamba yang bernama Siba. Ia dipanggil menghadap Daud. Lalu raja bertanya kepadanya, engkaukah Siba? Jawabnya, hamba Tuanku. 2 Samuel 9 ayat yang ketiga bilang, kemudian berkatalah raja, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Dia udah 2 kali ngomong kasih. Lalu berkatalah Siba kepada raja, masih ada seorang anak laki-laki Yonatan yang cacat kakinya. Untuk konteks, saya pengen kasih tahu dulu bahwa kebiasaan di Israel pada zaman itu adalah kalau kamu cacat, maka kamu tidak bisa masuk dalam istana raja. Karena untuk bisa masuk dan ada di situ harus orang-orang yang dipandang baik dan sempurna. Dan untuk bisa masuk, apalagi duduk satu hidangan dengan raja, itu adalah di luar kebiasaan yang sangat-sangat jauh. Sehingga hari itu ada bekas hambanya Saul yang ikut dengan Daud, namanya Siba. Lalu dia bilang sama Siba, Siba cerita bahwa ada satu, cuman timpang. Waktu dia cerita, dia punya maksud hati adalah kasih tahu bahwa, tapi ini dia timpang. Nggak usah diurusin raja, nggak usah diapa-apain. Ya, karena dia timpang. Tapi Daud punya satu hal yang mungkin kalau kita bawa ke konteks sekarang, ada sebuah kata namanya hesed. Hesed adalah kasih setia yang tidak berkesudahan gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Kalau harus diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, nggak ada padanan bahasa Indonesia yang tepat sekali untuk menggambarkan hesed. Dalam bahasa Inggris harus ada 3 kata yang menggambarkan hesed dengan lebih baik. Steadfast love, loving kindness, covenant loyalty. Ada kata steadfast artinya tidak berkesudahan, jadi nggak pernah berubah. Lalu kemudian ada kata loving kindness, kalau di belakangnya ada ness tuh kayak Yohanes, tuh bertahan lama tuh. Haleluya. Biasanya umurnya panjang, right? Loving kindness gitu ya. Yohanes, lama biasanya. Dan kemudian covenant loyalty, ada kata covenant artinya memang adalah sebuah perjanjian yang umurnya lama, tidak bisa dihitung oleh waktu. Dan kata hesed ini kemudian saya coba ambil, lalu kemudian hari ini kita mau bicara tentang baik dan setia. Karena banyak orang baik, tapi enggak semua orang baik itu setia.
Karena setia bukan baik. Setia itu baik terus walau apapun yang terjadi. Baik terus. Itu yang namanya setia. 1 tahun ini katanya bicara tentang kesetiaan. Dan kalau kita bicara tentang kesetiaan, kesetiaan itu gak bisa dinilai hari ini, lalu kemudian besok gak setia. Setia itu adalah hari ini ngomongnya A, besok A, lusa masih A, terus sampai nanti masih A. Itu baru setia. Jadi kalau hari ini A, besok B, besok C, namanya bukan setia. Semua setuju? Setia juga mungkin kalau saya terjemahkan dengan kata yang sehari-hari kita bisa pakai adalah aku akan tetap menjalaninya walau. Ya, saya menikah dengan istri saya, tadi nggak dikasih lihat ya, harus lihat karena istri saya cantik. Nah, kelihatan banget bahwa she's out of my league. Ya, harus kelihatan banget bahwa dapetinnya susah. Gitu kan? Dia pilih saya tuh udah gak mungkin banget gitu. She's out of my league. Saya tetap mencintainya walau dia cantik. Gak bisa ya? Gak bisa kan? Gak bisa. Setia itu adalah saya tetap mencintainya walaupun nanti dia bentuknya gak begitu. Walaupun nanti dia mungkin tambah gendut. Walaupun nanti tambah bengkak. Saya udah bengkak duluan anyway. Saya nggak pernah lihat istri saya, saya nggak pernah lihat istri saya marah sebelum saya punya anak. Setelah punya anak, dia marah, nggak pernah semarah itu dengan saya. Jadi tiba-tiba saya bisa lihat istri saya berubah jadi Velociraptor. Taringnya keluar, gitu. Saya sampai kaget, kok bisa begitu? Baru terjadi setelah punya anak. Tapi saya tetap mencintai dia, walaupun dia jadi Velociraptor. Ya tapi walaupun begini, ya walaupun kita menghadapi zaman yang berubah, orang-orang yang berubah, tetapi kesetiaan itu untungnya kesetiaan itu tetap selalu diajarkan dari rumah Tuhan. Dan hari ini kita mau belajar bagian dari setia. Tidak ada orang besar yang tidak melakukan perkara kecil. Kalau kita mau belajar setia, kita harus belajar yang kecil. Gak ada orang yang tiba-tiba belajar sesuatu yang besar dan melakukan perkara besar tanpa setia pada perkara yang kecil. Enggak. Kamu pernah lihat kunci pintu segede pintu? Right? Semua kunci itu kecil. Tetapi kunci yang kecil itu sanggup membuka pintu yang besar. Kalau kita setia pada yang kecil itu akan jadi kunci untuk membuka sesuatu yang besar. Masalahnya kita itu gak suka sama perkara kecil. Sehingga ketika kita diberi hal yang kecil, kita mulai ngerasa, wah kenapa saya? Kok dapetnya bagian yang beginian? Kenapa enggak yang itu aja Tuhan? Kenapa enggak yang di sana aja Tuhan? Saya pengen dapat bagian yang itu Tuhan. Kok orang lain dapat yang itu? Gini, kunci melakukan perkara kecil adalah mind your own business. Urusan orang lain. Karena Tuhan punya urusan dengan orang lain. Tetapi urusan kita adalah urusan kita dengan Tuhan. Kalau kita masih dapat perkara kecil, artinya kamu belum pernah lulus dari perkara-perkara kecilmu. Dan kamu perlu melakukan perkara-perkara kecilmu sampai kamu dapat yang besar. Kalau kamu urusan tiap hari hanya soal ngiri sama orang, kenapa dia dapat lebih besar? Urusan kamu gak ada yang selesai. What's on your table itu gak pernah selesai. Karena kamu urusin tablenya orang lain. Kenapa Tuhan berkatin yang dia? Kamu fokus sama bagian kamu sendiri, maka Tuhan akan berkati apa yang kamu sedang lakukan. Sampai sini semua baik? Masih Kristen? Haleluya. Saya mau lanjutkan 2 Samuel 9 ayat yang kelima. Ayat yang kelima bilang begini, sesudah itu Raja Daud
menyuruh mengambil dia dari rumah Makir bin Amiel dari Lodebar. Dan Mephiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud. Ia sujud dan menyembah, kata Daud, Mephiboset. Jawabnya, inilah hamba Tuanku. Lalu berkatalah Daud kepadanya, jangan takut, sebab aku pasti menunjukkan hesed kasihku kepadamu oleh karena Yonatan. Tidak akan ada habis-habisnya. Aku akan menunjukkan kasihku kepadamu karena Yonatan. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul, nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Wah, luar biasa kan? Baca apa yang dilakukan oleh Mephiboset sesudah itu. Lalu sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Bagus gak? Enggak sih. Bagus, dia begitu rendah hati kan. Tapi mari kita teruskan. Lalu raja memanggil Siba, hamba Saul itu, dan berkata kepadanya, ini khusus untuk Siba. Karena Siba ngerasa Mephiboset tidak layak masuk istana. Sehingga kemudian raja kasih tahu sama Siba, hamba Saul itu, segala sesuatu yang adalah milik Saul dan milik seluruh keluarganya, kuberikan kepada Mephiboset. Wah, Siba ngerasa ini gak bisa dong. At least harusnya aku dapat sesuatu dari situ karena aku setia pada Daud. Padahal harusnya dia setia pada Saul, tapi dia berpindah allegiance kepada Daud. Sehingga Siba mengharapkan sesuatu. Sama seperti banyak dari kita, ketika orang lain dapat sesuatu, kita mengharapkan bagian dari sesuatu itu. Karena kita ngerasa kita punya hak. Kan saya anak Tuhan. Ya anak Tuhan juga gak gitu kali. Saya mau share sesuatu tentang sebuah tempat asal dari Mephiboset. Namanya Lodebar. Saya run Lodebar di ChatGPT, lalu keluar gambar ini. Segala sesuatu yang ada lo, ada di depan, itu artinya tidak. Not. Tuhan pernah kasih nama, bukan Tuhan yang kasih nama, bapaknya. Hosea pernah kasih nama anaknya Lo Ami, artinya not my people. Lalu dia pernah kasih nama anaknya yang kedua namanya Lo Ruhama, artinya not pity, gak disayang. Sehingga Lodebar artinya adalah non-existence. Nothing. Gak ada apa-apa di situ. Lodebar itu adalah sebuah tempat yang gak ada apa-apa. Saya tahu kalau saya ngomong jelasin kalimat saya selanjutnya mungkin gak bakalan ada yang ngerti kecuali yang tua. Kalau terjemahan zaman dulu namanya tempat jin buang anak. Tuh kan tua. Right? Cuman yang tua yang ketawa. Semua Gen Z bingung. Apaan? Yeah. Gak apa-apa. Yang Gen Z tetap masuk surga. Walaupun kamu gak tahu itu, kamu tetap masuk surga. So Lodebar ini adalah tempat di mana gak ada apa-apa. Nothing. Dan sebagian besar dari kita suka ada di tempat yang nothing. Ketika Tuhan berikan bagian yang lebih besar sama orang lain, lalu kemudian Tuhan kasih berkat yang lebih sama orang lain, lalu kita mulai ada di Lodebar, merasa bahwa Tuhan gak adil. I just want to stay here. Semua orang pelayanan, latihan, luar biasa. Gak usah lah. Semua orang ikut, apa namanya di sini? Care group. CF. Semua orang ikut CF. Gak usah lah. Saya cuma mau sendirian aja. Cukup datang ke gereja, duduk udah bagian saya, udah gak apa-apa. Gak usah ngapa-ngapain. Kamu mulai ada di tempat yang namanya zona nyaman. Sebagian besar orang tetap ada di Lodebar, padahal ada panggilan dari Raja Daud untuk makan sehidangan dengan Raja. Tapi dia masih tetap pengen mengasihani diri sendiri. Ngasihani diri sendiri itu enak banget loh. Iya, bangun pagi-pagi gak terima kasih sama Tuhan, tapi mulai berpikir begini,
Aneh orang lihat Instagram, kok dia bisa jalan-jalan, kok dia bisa ke sini, aneh. Padahal kerjaannya nggak ngapa-ngapain. Kok aku nggak diberkatin, kok aku nggak bisa ke sana, kok aku nggak bisa ke sini. Kenapa orang ini bisa makan ini, makan itu, makan ini, makan ini. Kenapa aku nggak? Sehingga tiap pagi bukannya instead of saying thank you, then you start complaining about everything to God. Like, wah. Dan kamu akan diam di Lodebar. So kalau kita pikir Lodebar ini adalah tempat yang orang nggak mau pergi, orang banyak yang tinggal di situ. Karena mereka adalah orang-orang yang setia. Setia. Come on. Mereka adalah orang-orang yang setia. Setia pada dia punya comfort zone. Setia pada kesendiriannya. Setia dengan semua kepahitannya. Nah, saya mau diem di situ aja. So, setia juga harus hati-hati. Banyak orang gagal karena memilih untuk terus ada dalam kenyamanan. Setia dalam kenyamanannya. Saya cuma mau diem di situ aja. Saya gak mau kemana-mana. Pastor Yosi, ini gereja udah baik nih. Everybody know everyone, right? Oh ini gereja size paling enak. Semua orang kenal semua orang. Kalau pulang, Pastor Yosi bisa diajak makan, kan? Bisa rame-rame makan di mana. Ini grow double the size, Pastor Yosi udah bukan Pastor Yosi. Udah susah cari dia. Dia mulai sombong. Udah gak bisa dia di kontek-kontek suruh makan. Udah mulai rebutan. Kelompok yang ini ngajak, kelompok yang ini ngajak, akhirnya dia mulai milih. Saya mau keluar sama yang ini aja. Saya mau keluar sama yang ini aja, sama yang ini aja, sama yang ini aja. Ketika kita mau diem ada di zona nyaman, dia gak bakalan kemana-mana. Tuhan akan selalu bawa kita ke tempat yang jauh lebih baik, tapi ada harga yang harus dibayar. Kalau gereja ini mau bertumbuh, pasti nanti pastornya jadi gak kenal kita lagi. Mungkin dia cuma punya waktu sebulan sekali. Mungkin nanti yang pimpin renungan bukan dia. Karena dia lagi pusing di situ mumet. Aduh, abis ini gue ngomong apa. Right? Jadi ketika kita mengalami pertumbuhan, maka kesetiaan itu naik bobotnya. Ambil itu pelan-pelan. Ketika kita bertumbuh, kadar kesetiaan itu kemudian mulai naik. It's good to be faithful. It's good. But faithfulness means nothing if it's not fruitful. Kalau nggak ada buahnya, kamu mau setia juga setia buat apa? Ada banyak sekali orang di luar ya, di IFJF lah, di IFJF. Nggak di Christ Culture. Ini gereja kan baik banget. Kalau di IFJF tuh ya, ada suami-suami yang kemudian mulai kurang hangat dengan istrinya dan berkata, ya udahlah gak apa-apa, jalanin aja demi anak-anak. Gak usah punya hubungan, yang penting pulang ke rumah yang sama. Dan kemudian dari situ yang penting setia. Setia juga gak ada artinya apa-apa. Kalau gak ada buahnya. Buat apa tetap ada di situ hanya untuk sebuah status. Right? Tapi untungnya. Ya untungnya bumi masih berputar. Dan untungnya aku pilih yang lebih susah. Sehingga aku memilih untuk membereskan segala sesuatu supaya setia itu ada buahnya. Ngapain cuman sekedar setia kalau nggak ada meaningnya. Ada banyak anak-anak yang juga pulang ke rumah, tadi kan ngomongin suami, biar adil ngomongin anak-anak. Anak-anak pulang ke rumah juga nggak punya apa-apa, nggak punya hubungan dengan orang tua. Yang penting pulang, bener nggak? Yang penting pulang, store muka, hi mom dad,
masuk kamar. Dan tidak keluar lagi sampai besok pagi. Yang penting setia, ya gak? Enggak. Enggak kayak gitu. Harus ada buahnya. Setia harus ada buahnya. Karena kamu bisa setia tetapi kamu masih tetap ada di Lodebar. So judul khotbah saya hari ini adalah Faith Fruitness. Nggak salah nulis. Itu baru diketemukan kurang lebih 1 minggu yang lalu. Kata itu. Sedang didaftarkan ke Oxford. Saya yang menemukan seminggu yang lalu. Faithfulness plus fruitfulness adalah sesuatu yang hari ini kita akan kejar. Amin. 2 Samuel 16, saya akan loncat. 2 Samuel 16, ayat yang pertama. Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Siba. Jadi buat kasih konteks ini adalah Daud berperang dengan anaknya sendiri. Lalu kemudian dia pergi berperang, meninggalkan tempat dia. Lalu datanglah Siba, hamba Mephiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Lalu berkatalah raja kepada Siba, apakah maksudmu dengan semua ini? Nyogok si Siba. Jawab Siba, keledai-keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi. Roti dan buah-buahan ini adalah bagi orang-orangmu untuk dimakan. Dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Kemudian bertanyalah raja, di mana Mephiboset? Di manakah anak tuanmu? Jawab Siba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Lagi leha-leha, lagi chill, lagi minum kopi dia. Sebab katanya pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. So Siba akhirnya memfitnah. Lalu berkatalah raja kepada Siba, kalau begitu kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Siba, aku tunduk, biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu ya Tuan Raja. Saya mau membiarkan ketidakadilan dari Daud ini ada di situ. Karena Alkitab kita juga membiarkan ketidakadilan itu ada di situ. Tetapi saya pengen ajak kita semua untuk ada di posisi Mephiboset dan mendapatkan ketidakadilan itu dalam kehidupan kita. Kita difitnah, dikasih tahu sesuatu yang jahat yang tidak pernah kita lakukan. Lalu Daud mengambil seluruhnya dan memberikannya kepada orang lain. Gimana? Apa yang akan kita rasakan? Well, faithfulness and fruitfulness grow hand in hand with maturity, dengan kedewasaan. And maturity shapes character. Siba dari awal emang udah mengincar segala sesuatu. Mephiboset tidak pernah mengincar apapun dari sana. Sebab bagi dia diangkat anak aja udah luar biasa. Dia gak pernah peduli dengan ladangnya Saul dan apapun. Tujuan Mephiboset adalah supaya dia bisa lebih dewasa dan berubah dalam karakternya. Dan ada di istana raja membuat Mephiboset lebih dewasa. Sehingga karakter dia terbentuk. Jadi kita perlu belajar sama orang yang namanya Mephiboset ini. Sebab lewat istana seringkali kita malah belajar lebih jahat daripada belajar lebih dewasa. Lewat berkat seringkali kita jadi lebih lalim daripada lewat hal-hal yang sulit. If you want to know the character of a man, give him power. You will see the true character. Ketika dia punya kuasa kayak apa.
Tuh, all girls, sisters, dengar baik-baik. Kalau kamu pengen tahu the true character of a boy yang datang deketin kamu, kasih dia kuasa. Kamu boleh atur, saya punya waktu. Lalu lihat apa yang dia lakukan dengan waktu kamu. Kalau sudah mulai dia bikin waktu semua cuma punya milik dia, dan kamu tahu karakternya. If you know, hallelujah, if you know the character of a person, maka kamu akan punya banyak sekali hal-hal yang bisa kamu lakukan sesudah itu. Dan caranya adalah belajar jadi seperti Mephibosheth. 2 Samuel 19 ayat yang ke-24. Saya loncat ke ayat yang 24, bilang begini, juga Mephibosheth bin Saul menyongsong raja, ia tidak membersihkan kakinya, ia tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Dia sedang berkabung. Ketika raja pergi, dia berdoa dan dia berkabung. Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, Daud bingung. Bertanyalah raja kepadanya, mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mephibosheth? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Sebab hambamu ini berkata kepadanya, pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya. Dan pergi bersama-sama dengan raja, sebab hambamu ini timpang. Daud selama ini gak pernah lihat dia timpang. That's the problem. Sehingga Daud selalu merasa selama ini, he's normal. He's just one of my kid. Dia cuma salah satu bagian dari anak-anak saya. Dia gak lihat ketimpangannya. Nah itu bagian saya belain Daud. Daud bukannya gak adil. Dia gak pernah lihat dia timpang. Dia lihat dia normal. Sebab ia memfitnahkan hambamu ini kepada Tuanku Raja. Tetapi Tuanku Raja adalah seperti malaikat Allah. Sebab itu perbuatlah apa yang Tuanku pandang baik. Walaupun seluruh kaum keluargaku tidak lain dari orang-orang yang patut dihukum mati oleh Tuanku Raja. Tuanku telah mengangkat hambamu ini di antara orang-orang yang menerima rezeki dari istanamu. Apakah hakku lagi untuk apa aku mengadakan tuntutan lagi kepada Raja? You see, what a true character. Tetapi Raja berkata kepadanya, apa gunanya kau berkata-kata lagi tentang halmu? Aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi. So dia cuma dapat setengah. Lihat baik-baik jawaban dia. Mephibosheth, orang timpang, datang dari Lodebar, keluar dari zona nyaman. Dia bilang lalu berkatalah Mephibosheth kepada raja, biarlah ia ambil semuanya. Sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat. You see? Dari orang yang bilang, apakah aku ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati. Anjing mati, dia melihat dirinya sebagai anjing mati. Lalu kemudian biarlah ia mengambil semuanya sebab tuanku raja sudah pulang. Waktu itu di Lodebar, dia anjing mati. Sekarang di hadapan Daud, dia anak raja. Ada sebuah perubahan mindset dari seorang yang ngerasa saya bukan siapa-siapa. Dia ngerasa sekarang dia adalah bagian dari keluarga raja. Sebagian besar dari kita datang ke gereja setiap minggu, pelayanan, masih gak ngerti bahwa kita adalah bagian dari kerajaan Allah. Dan memutuskan untuk tetap ada di Lodebar. Sebagian besar dari kita seperti Siba yang datang ke kerajaan itu hanya buat ambil bagian. Tolong Tuhan berkati saya. Sebab saya sudah datang, sudah pelayanan, latihan. Tolong dong berkatin saya. Dapat berkat gak? Dapat. Kan Daud bilang dapat setengah. Oh, tenang, yang gak kenapa-napa. Tetap dapat berkat. Tapi lihat, ada sebuah perubahan. So kalau kita cari perubahan yang kita inginkan adalah berubah dari yang tidak setia menjadi setia, lalu yang dari setia kemudian menjadi
setia terus dan berbuah, maka kita akan dapat sebuah perubahan budi dari seorang yang sia-sia menjadi anak raja. Mindset kita berubah. Dia ngerasa bahwa ambil aja. Orang ini semua punya saya kok. Saya kan anak raja. Kalau saya pulang, maka saya akan makan sehidangan lagi dengan Daud. Ziba gak bisa sehidangan dengan Daud. Saya akan dapat semua yang Daud punya karena saya anaknya. Ziba gak dapat, dia hanya dapat setengah dari ladangnya Saul. Ambil aja semuanya. Menang yang mana? Bukankah menang kalau kita punya karakter lebih baik? The outcome of the right response is always growth. Di mana growth-nya? Di sini. Di sini. Selalu kalau kita bisa respon dengan baik, respon sesuai yang Tuhan mau, selalu ada pertumbuhan. Itu sebabnya saya bilang tadi, level kesetiaan kita akan naik. Right? Saya udah mau selesai, tenang. Setia aja belum cukup. Setia juga harus konsisten. Konsisten aja belum cukup. Konsisten juga harus ada buahnya. Tapi buah aja itu biasa. Biasa. Konsisten berbuah baru luar biasa. Consistently bearing fruit. Itu yang kita mau. Amin. Christ culture, kita mau consistently bearing fruit. Menjadi setia, oke. Tapi setia menghasilkan buah. Itu yang luar biasa. Caranya gimana? Caranya adalah mulai merasa bahwa saya perlu ketemu dengan sumbernya. Dan stay di situ. Sebab Mephiboset adalah orang yang ngerti karena dia tinggal di istana raja. Dia tinggal di sumbernya. Sehingga buat dia berkat itu jadi bukan faktor yang harus dikejar. Karena dia tinggal di sumbernya. Masalahnya kalau doa kita tiap hari masih soal berkat, artinya kita ada di luar sumber. Kita berdoa terus, Tuhan tolong berkati saya, Tuhan tolong berkati saya. Tuhan bilang, lu kalau diem di situ, lu gak perlu minta berkat. Sebab berkat itu ada di sana. Tapi kamu pilih ada di Lodebar. Dan kamu harusnya ada di sini. Sehingga kamu tahu bahwa, oh iya gak usah. Karena saya diberkati. Aku diberkati. Haleluya. Kayaknya kalau mau tepuk tangan, kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus harusnya lebih besar dari itu. Being favored means having greater responsibility, requiring you to respond righteously. Kamu harus terus respond dengan righteous. Tapi ini gak cukup. Ini gak cukup. Untuk bisa berbuah, being favored. Kamu mau kan being favored? Right? Also means losing many things but blessing others in the process. Sama kayak waktu pas dia bilang, ambil aja semua. Saya gak peduli. Dan orang lain akan diberkati. Kalau tuh orang yang namanya Ziba cukup waras, harusnya dia bertobat. Karena di gereja saya, di FGF, banyak tuh yang kayak Ziba. Christ culture gak ada kan. Makanya semua diem aja dari tadi kayak. Saya Mephiboset, saya Mephiboset gitu. Saya akan tinggalkan pertanyaan ini untuk gereja ini. So apakah hidupmu baik-baik saja? Atau baik dan setia? Kalau sudah baik dan setia, apakah ada pertumbuhan di sana? Saya mau tutup dengan ini. Matius 25 ayat yang 23. Maka kata tuannya itu kepadanya,
Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Nah, lalu kemudian ada tulisan begini. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kita disuruh masuk dan berdiri di sini, di tengah-tengah sumber berkat, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Itu yang kita dapat kalau kita setia dalam perkara kecil. Dia akan kasih kita perkara yang lebih besar, lalu kita kerjain lagi, lalu kemudian dia bilang, masuk, berdiri di sini. Ngapain di situ? Masuk di sini. Karena ini adalah tempat di mana berkat itu dicurahkan. Amin. Yuk sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur hari ini kami belajar sesuatu. Dan hamba berdoa untuk gereja ini. Biar semua orang yang hadir hari ini belajar untuk menjadi setia dan berbuah. Dan buahnya banyak dan boleh tinggal tetap. Ajar kami untuk kami boleh terus setia dalam proses pendewasaan. Ketika kami diuji dan diuji, kami akan terus maju dan maju. Ketika rasa ketidakadilan itu terjadi, kami akan terus maju dan maju. Karena kami tahu, kami ini anak raja yang ditempatkan di tengah-tengah sumber berkat. Hamba berdoa kasih kami semua keberanian, supaya lewat minggu-minggu ini, ada begitu banyak kesempatan di mana kami boleh belajar menjadi setia dan berbuah. In Jesus' name, amin. Wow, saudara diberkati. Saya tidak pernah melihat cerita Mephiboset, Daud, dan Siba dari perspektif itu. Bersyukur Tuhan beri kesempatan seperti itu. Saya pengen undang saudara baca kisahnya, pelajari lebih jauh. Karena itu jadi berkat. Thank you Pastor Yo, thank you so much. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara yang belum terima ini boleh acungkan tangan. Dan nanti Asher akan bantu. Saya undang kalau saudara sudah dapat boleh bangkit berdiri. Kau berikan hidup yang baru, darahmu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan kaulah segalanya, engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku mengenang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, sama-sama kita katakan. Mari jemaat Tuhan kita tinggikan Dia. Karena salibnya kita hidup. Karena salibmu Tuhan, aku kenal. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi sama-sama kita nyatakan. Karena
kami mau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Dan salib-Mu yang memampukan kami. Oh, kami gak akan kebayang kami harusnya seperti apa kalau tidak ada salib. Kami yang telah ditentukan untuk binasa dengan semua kesalahan kami, tapi Engkau datang. Kau selamatkan kami. Kau gantikan posisi kami. Engkau yang dihukum, Engkau yang didera, dipukul, luka-luka. Buat bayar semua salah dan penyakit kami. So thank you, thank you, thank you. Kami bersyukur Tuhan untuk darah-Mu. Kami bersyukur untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya akan bacakan satu ayat. Dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan katakan begini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah ini tubuh Kristus terpecah bagi kita? Bukankah ini adalah pengganti dari semua kelemahanmu? Dia membiarkan dirinya dalam bentuk manusia tersalibkan. Agar kita dapat bagian dalam kebangkitannya. Ambillah dan makanlah di dalam nama Yesus. Bersyukurlah dalam hatimu. Pribadi lepas pribadi. Bersyukurlah. Thank you Tuhan. Engkau membangkitkan tubuhku juga. Engkau terpecah. Sehingga kami tersatukan di dalam Engkau. Kami bukan lagi jauh. Kami dekat. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Bukankah ini darah Kristus? Yang menebus dosamu. Yang membuat engkau putih seperti salju. Masa lalumu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Karena darah yang kekal itu menghapus semua kesalahan-kesalahanmu. Bukan untuk engkau hidup dalam dosa terus-menerus. Tapi untuk masuk dalam kemenangan dan kekudusan yang Dia sediakan bagimu. Ambillah dan minumlah dalam nama Yesus. Bersyukur dalam hatimu. Terima kasih Engkau ampuni dosa kami. Thank you Tuhan. Terima kasih kami boleh putih seperti salju. Thank you Tuhan. Kami gak bisa Tuhan hidup kudus, tapi Engkau yang mampukan kami kudus. Dan kami boleh hidup di dalam pengharapan. Oh Engkau yang hidup di dalam Amin. kami. Bukan kami lagi, sehingga seluruh keinginan kami hanya keinginan-Mu. Yes. Kami ada tapi kami percaya Engkau jadi segala-galanya dalam hidup kami. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Yes. Kami bersyukur Engkau hidup dalam kami. Saya tutup dengan satu ayat yang terakhir. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara, tugas kita memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Kita doa sekali lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih untuk tubuh dan darah-Mu. Makasih kalau kami dipersatukan dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman yang indah yang Kau berikan. Sebentar kami mau memberi persembahan. Biarlah hati yang memberi, Engkau yang berkati. Dan biarkan kami bertumbuh di dalam kesetiaan. Dari hal yang kecil, kami menerima kasih karunia-Mu. Jadi dewasa seperti Kristus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Semua percaya katakan, amin.
You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being enthroned over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody singing out. Beri kemuliaan buat Tuhan sekali lagi saudara-saudara. Wow, firman Tuhan yang luar biasa saudara ya. Dan kita belajar satu kata baru, faithfulness saudara. Wah, itu gak akan lupa saudara, itu gak akan lupa saudara ya. Dalam sekali, wah thank you lo pastor menemukan kata baru itu. Ya, ternyata setia aja nggak cukup ya, kalau nggak berbuah sama aja ternyata saudara ya. Kalau saudara setia, saudara harus berbuah. Amin saudara? Amin. Saudara, saya akan bawakan beberapa pengumuman. Saudara, untuk yang mau memberikan persembahan, saudara bisa berikan secara online dengan QRIS yang tertera di depan bangku saudara. Dan buat saudara yang ingin memberikannya secara tunai, saudara boleh masukkan ke dalam kotak putih yang ada di depan nanti ketika saudara keluar. Saya kasih waktu sebentar. Ya, berikutnya. Saudara, ini acara spesial buat kids saudara ya. Jadi acara kita tetap berbeda, yang dewasa ini yang anak-anak saudara. Jadi untuk kids saudara, kita punya Natal spesial minggu depan saudara ya. Jadi buat saudara yang mau bawa anak-anak ke sini silahkan. Kita punya acara khusus minggu depan buat Natal Kids. Judulnya sama dengan Natal kita yang dewasa, Greatest Gift. Jadi minggu depan jam 10 di lantai 2 di ruang Kalingga 1 saudara ya. Khusus spesial, ada acara menarik buat anak-anak. Jadi pastikan anak-anaknya dibawa untuk mengikuti ibadah Natal bersama saudara ya. Minggu depan jam 10 di Kalingga 1 lantai 2 saudara ya. Oke, next. Nah saudara, Natal saudara, wah udah masuk Desember saudara, 2 minggu lagi kita akan merayakan Natal bersama saudara ya. Acara yang dinanti-nantikan, kita punya special performance yang luar biasa saudara, yang sudah dipersiapkan luar biasa oleh Cihana saudara. Jadi pastikan hadir saudara, kita punya sesuatu yang spesial. Tempatnya di area Duta, tanggal 15 Desember, area Duta jam 5 sore saudara. Open door 4.30, pastikan saudara hadir on time, datang sebelumnya supaya saudara mungkin bisa beramah tamah dulu, ngobrol-ngobrol dulu. Atau mungkin lebih awal gak apa-apa, saudara boleh jalan-jalan dulu di BIP sana saudara ya. Jajan-jajan dulu saudara, gak masalah. Jadi pastikan saudara tanggal 15 Desember jam 5 sore kita ada acara di area Duta. Yang belum mendaftar saudara boleh segera mendaftar, dan yang mau ngajak segera ngajak saudara ya. Kenapa? Karena tempatnya terbatas dan ini sudah mencapai 80% ya. Sudah 90% saudara ya. Dari bangku yang tersisa cuma tinggal sedikit. Jadi saudara ajak, kalau yang mau ngajak buruan sekarang. Boleh difoto QRIS yang ada di depan sana, foto QRISnya kirim ke saudara, ke teman siapa yang mau diajak. Jangan lupa, cepetan saudara karena tempatnya sudah tinggal sedikit lagi. Dan buat saudara yang mau ngambil tiket, saudara bisa ambil tiket nanti setelah ibadah. Dan buat saudara yang sudah terlibat di dalam CF, saudara boleh ambil melalui ketua CF-nya masing-masing saudara ya. Jadi boleh diambil segera tiketnya, pastikan ya. Tanggal 15 Desember jam 5 sore area Duta saudara. Catat jangan lupa ya saudara ya. Dan jangan lupa tiket harus dibawa saudara ya. Jangan lupa karena itu akan ditukar konsumsi nanti ya. Pastikan dibawa, jangan hilang. Oke, demikian pengumuman. Sebelumnya apakah ada dari antara saudara yang baru pertama kali ibadah sama-sama di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya.
Ada? Oh ada nih Bapak ini. Selamat datang Bapak. Selamat datang, senang boleh hadir bersama-sama beribadah dengan kami. Saya undang minggu depan Bapak boleh datang lagi ke tempat ini. Oke, nah saatnya saudara kita siapkan hati, kita mau terima berkat Tuhan. Kami Saya undang saudara boleh bangkit. Memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia layak dipuji, dibesar. Oh terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk apa yang Kau firmankan pada kami hari ini. Terima kasih kalau kami akan setia dalam perkara yang kecil. Dan kami terus setia sampai kami berbuah. Jemaat angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan yang akan menyertai engkau untuk setia. Yang menyertai engkau untuk engkau berbuah. Dan menjadi saksi Tuhan di mana engkau berada. Menjadi saksi di tempat di mana engkau bersekolah. Di tempat engkau bekerja. Di rumah tanggamu. Engkau akan menerima kesetiaan Tuhan yang memanggil engkau menjadi dewasa. Dan apa yang kau lakukan berhasil karena Roh Kudus menyertai engkau. Dan setiap jemaat yang telah terima berkat Tuhan ini, boleh sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.